Pandemi COVID-19 berdampak serius pada sektor pangan dengan menurunnya hasil produksi pertanian domestik. Untuk membahas nasib para petani di tengah pandemi, sudah bergabung melalui sambungan Zoom Muhammad Nurudin, Sekjen Aliansi Petani. Selamat siang Pak Nurudin. Selamat siang Mbak. Oke Pak Nurudin, langsung saja ini tadi saya sudah jelaskan ke pemirsa soal faktor-faktor pemicu, kemudian angka penurunan komoditas produk pangan kita. Sebetulnya saya ingin tanya seberapa parah Pak penurunan hasil produksi pertanian domestik di masa pandemi COVID-19 ini Pak Nurudin? Kalau di ekosistem pangan ya, kita sebetulnya tidak mengalami penurunan dikarenakan aktivitas produksi petani masih tetap berjalan. Kalau di ekosistem perkebunan, kehutanan, ini yang tidak ada distribusi yang cukup nyata bagi menampung produk-produk petani kayak coklat, kopi, kemudian kayu manis ya. Banyak anggota kami itu yang tidak bisa mendistribusikan karena port to port, antar pelabuhan, antar kota selama pandemi kan ditutup. Sekarang sudah ada kelonggaran karena PSBB transisi itu, tapi yang dari Jawa yang biasanya kopi bisa kita kirim, itu nggak terdistribusi sehingga kita sebetulnya ingin policy kebijakan apakah pemerintah bisa memberikan semacam resi gudang yang itu bisa mempertahankan tingkat pendapatan petani sebetulnya. Selain pengaruh pembatasan sosial yang mengganggu proses distribusi Pak antar daerah, apa saja sebetulnya faktor-faktor lain yang kemudian menekan para petani perkebunan tadi yang Bapak bilang kalau para petani pangan begitu tidak terlalu terganggu begitu Pak? Betul. Sekarang ini kan korelasi kayak di sayur ya, di beberapa sentra sayur kan di seluruhan Pulau Jawa ini kan mulai panen raya sayur, mulai tomat, mulai wortel, kemudian brokoli yang kemarin itu sempat dibuang ke jalan, ke sungai oleh para petani karena harga jatuh ya. Harga jatuh itu bukan karena memang petani nggak bisa memproduksi, tapi ada dua faktor. Satu distribusi, yang kedua daya beli konsumen perkotaan. Itu yang menyebabkan kenapa petani itu tidak terima dengan harga tomat kayaknya di angka 500 ya. Biasanya kalau mereka itu bawa ke pasar bukan pasar Indo, pasar kecamatan, itu biasa bawa 3 kintal itu, mereka pulang 2 kintal. Nah, kemarin itu soal di distribusi dan daya beli, Mbak. Pak Nurudin, tadi Anda sudah sebutkan sebetulnya selain coklat dan juga kopi, komoditas apa Pak yang terganggu dengan adanya pembatasan transportasi ini antar daerah sehingga sistem distribusinya juga ikut terganggu begitu Pak? Ya, yang terkait dengan itu kan sebetulnya yang terkait dengan industri kan, coklat, kopi, kayu manis maupun yang rempah-rempah. Tapi yang rempah-rempah yang di luar Jawa, kami itu dapat laporan di Sambas, jahe yang di tingkat petani di Pulau Jawa kan sudah 65.000. Di tingkat mereka 20.000 dan tidak bisa diserap oleh pasar di Kalimantan Barat. Artinya distribusi logistik yang di luar Jawa itu harus bisa memberikan keleluasaan untuk bisa nyampe ke Pulau Jawa. Gitu. Pak Nurudin, dengan terganggunya proses distribusi antar daerah, apakah kemudian Anda dan juga teman-teman perwakilan dari petani memprediksi ataupun mengkhawatirkan dapat terganggunya stok kebutuhan masyarakat, Pak? Ya, otomatis, Mbak. Otomatis. Kayak kemarin itu kita mengadvokasi harga jagung ya. Harga jagung di wilayah sentra-sentra jagung Jawa Timur kan 1 bulan kemarin kan jatuh sampai 3.100. Kita mengupayakan bisa nggak pemerintah memberikan resi gudang melalui Bank Pembangunan Daerah untuk membeli jagung sampai
mempertahankan tingkat harga yang normal itu kan 3.700. Tapi alasan kenapa nggak terdistribusi itu dari perusahaan pakan ternak itu kan katanya kan sudah over produksi yang mereka punya penyimpanan di gudang-gudang mereka. Artinya di tingkat gabungan ternak mandiri yang rakyat punya itu kan juga nggak nyambung. Tapi kemarin alhamdulillah di akhir bulan ini udah bergerak naik 3.100. Sebetulnya sistem logistik kita itu sebetulnya nggak terkonek dengan produksi sama konsumsi yang di perkotaan. Kalau distribusi logistik itu negara yang sebetulnya punya kebijakan gudang pergudangan itu, kalau terkonek itu sebetulnya mempertahankan harga dan keuntungan di tingkat petani sambil mempertahankan kebutuhan konsumsi dengan menjamin pasokan yang tersedia gitu. Oke. Pak Nurudin, kalau kemudian sejauh ini subsidi ataupun insentif dari pemerintah sudah bisa meringankan beban teman-teman petani atau masih berat juga Pak Nurudin? Saya pikir pemerintah kan masih belum mengimplementasikan yang namanya subsidi ya. Tapi itu kan hanya sifatnya kan mitigasi ekonomi untuk masa pandemi. Misalkan BUMN pangan yang hanya bisa membeli secara langsung gabah petani, ya toh, baik itu beras ketan maupun kacang hijau. Tapi sebetulnya mitigasi ekonomi itu harus sekarang sebetulnya karena Indonesia mengalami krisis harusnya dimulai dengan upaya recovery. Subsidi itu harus dimulai dari itu, mulai dari on farm sama off farmnya, distribusi sama pemasaran. Itu, Mbak. Pak, kalau kemudian pandemi ini terus terjadi dan daya beli masyarakat terus menurun, PHK massal terus terjadi, apa skenario terburuk yang bisa dihadapi oleh teman-teman petani, Pak? Dengan kondisi yang daya beli masyarakat terus menurun kan kemudian produksinya tidak ada yang membeli begitu? Iya, kami ini kan sebetulnya ketahanan pangan di level rumah tangga sama komunitas ya, wilayah. Kalau unit sosialnya itu adalah rumah tangga, kemudian unit areanya adalah desa, sebetulnya desa-desa tidak kekurangan pangan. Yang dihadapi itu adalah faktor perubahan iklim yang itu menyebabkan gangguan produksi. Pasti itu akan ada upaya untuk mengatasi itu. Yang jadi sulit itu adalah jika konsumsi masyarakat itu menurun, kemudian belanja pemerintah yang seperti apa bisa menaikkan daya beli di perkotaan. Otomatis juga akan meningkatkan daya beli di pedesaan. Sebetulnya upaya produksi dan konsumsi untuk keseimbangan itu yang kami tunggu sebetulnya. Belanja apa yang oleh pemerintah lakukan setelah di luar jaring pengaman sosial berupa subsidi-subsidi itu, Mbak. Kita tunggu saja nanti apa langkah cepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan nasib petani yang saat ini terjepit pandemi. Itu tadi masukan dan juga saran yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Nurudin, Sekjen Aliansi Petani. Terima kasih sekali Pak waktunya kepada CNN Indonesia News Hour siang hari ini.